Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah wow, woman of world, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya akan mengajak kita lebih dahulu, mari kita angkat suara kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, amin. Waktu kita menjadikan satu-satunya Tuhan menjadi kota benteng dan kekuatan hidup kita, kita tidak akan goyahkan. Inilah jaminan iman kita. Amin. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk memberikan seluruh kehidupan kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan Engkau berfirman, urapi kami semua agar kami bisa mencerna setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, saya berdoa saudara semua baik-baik dan sehat-sehat dan pantang mundur dan lawan si iblis. Amin. Karena Tuhan sendiri telah membeli kemenangan bagi saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu yang sangat-sangat luar biasa yang telah memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga kami bisa dengan mudah Tuhan mengerti firman-Mu dan sebagai pelaku daripada firman-Mu. Dan biarlah setiap kata-kata saya, Engkau sendiri yang memilih kata-kata yang tepat Tuhan, supaya dapat memberkati setiap pemisah dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saya serahkan seluruh ini semua Tuhan kepada Engkau saja, dan biarlah roh Allah sendiri yang bekerja di antara kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Minggu kemarin saya telah bicara mengenai satu, ialah kenapa kita, yaitu bagaimana kalau kita selalu jatuh dalam dosa yang sama. Yaitu topiknya kita masih membicarakan lawanlah si iblis, amin. Dan kedua ialah kita berbicara mengenai penderitaan, gimana kalau orang tersebut mengatakan, oh saya nasib saya jelek gini-gini. Kita telah lihat firman Tuhan, nggak ada nasib jelek di dalam Tuhan. Tuhan juga nggak merencanakan sesuatu yang jelek bagi kita. Dan ketiga yaitu ada orang mengatakan, aduh kok saya selalu sakit-sakitan. Tidak, yaitu karena Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Dan keempat saya akan bicara mengenai yaitu buta rohani. Yaitu apa sih itu buta rohani? Yaitu karena itu adalah sebuah strategi daripada si musuh adalah untuk mengendalikan pikiran orang-orang dengan membuat yaitu saudara atau membuat bisa aja teman saudara atau keluarga dari saudara nggak percaya pada Injil. Ilah dunia ini telah membutakan pikiran-pikiran orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak dapat melihat yaitu Injil kebenaran daripada firman Tuhan mengenai Yesus Kristus atau mengenai kemuliaan daripada Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita sendiri akan bacanya di 2 Korintus 4 ya, ayat keempat. Dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini artinya apa? Dunia dan segala sesuatu yang gemerlap dan lain segala sesuatu yang dunia itu adalah yaitu ilah zaman ini. Karena yaitu dunia sudah jatuh di dalam tangan si setan atau si iblis. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi tujuan utama si iblis adalah seperti yang saya telah katakan minggu kemarin adalah membuat umat Kristen itu tidak efektif. Dan iblis itu selalu menaburkan keraguan di dalam imannya. Dan iblis juga berusaha keras untuk mencegah yaitu orang-orang Kristen ini yaitu untuk supaya mereka kendur dalam iman mereka ataupun yaitu mencegah orang lain untuk percaya siapa itu Yesus Kristus, untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, daripada kita marah, kalau kita kan kalau ngomongin orang yaitu kayaknya aduh susah banget sih nih orang. Kayaknya saya udah bacain firman Tuhan, saya udah ini, saya udah kok kayaknya orangnya nggak bisa terima-terima. Nah, daripada marah kepada mereka karena yaitu mereka nggak memahami Injil, lebih baik yaitu apa yang kita lakukan, kita berdoa, minta Tuhan membebaskan mereka dari kebutaan rohani tersebut yang disebabkan oleh si iblis. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan di sini ya, ini cara berdoanya. Ini sekaligus kita belajar gimana sih berdoanya. Dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, kita mengatakan Bapa di dalam nama Yesus. Saya mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Itu bisa aja karena keangkuhan daripada dia ya, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, sekali lagi saudara, menawan yaitu segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara bisa mengatakan, yaitu saya menawan segala pikiran umat dari si A atau si B dan si C dan menundukkan yaitu pikiran dia di bawah kaki Kristus. Atau menundukkan yaitu pikiran dia di bawah kebenaran daripada firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 dan kita lihat di sini, yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar, Yesus itu sabar terhadap kamu, terhadap kita semua.
Karena apa? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi apakah itu kehendak Tuhan untuk keluarga saudara, teman saudara, lingkungan saudara itu bertobat untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya dan amin. Karena itu Tuhan itu panjang sabar. Kalau kita udah nggak sabaran, lihat kejahatan orang, orang suka bilang, aduh lu rasain lu nanti. Atau orang bahkan, jahat banget sih itu orang, kenapa dia nggak cepat mati aja? Jangan saudara. Karena itu Tuhan itu sabar. Dia mau yaitu setiap orang, semua orang. Di sini dikatakan, semua orang berbalik dan bertobat. Di Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita bisa pakai ayat ini juga untuk keluarga kita, seluruh rumah tangga kita. Kita mengatakan, Tuhan, seperti firman-Mu katakan, atau seperti telah tertulis di dalam firman-Mu, yaitu saya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan saya akan diselamatkan, atau saya sudah diselamatkan, dan saya dan seisi rumah saya juga akan diselamatkan. Itu bagaimana kita berdoa, yaitu untuk teman kita, atau umpamanya terutama yaitu untuk keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, atau orang tua kita, atau juga suami atau istri atau siapa saja. Itu kita bisa pakai firman tersebut. Amin. Jadi dalam waktu yang bersamaan ini kita akan belajar yaitu bagaimana memakai firman untuk dalam doa-doa kita. Nomor 5, yaitu umpamanya depresi. Orang mengatakan depresi yaitu mereka ke psikolog, apa psikiatris ya. Itu kebanyakan mereka dikasih obat penenang ya. Apa itu yang depresi? Depresi itu karena orang itu merasa gagal dalam hidupnya, atau dia merasa kok salah lagi, atau kok gagal terus, kok saya nggak berhasil. Dia nggak mendapatkan apa yang sesuai dengan cita-cita dia, atau mimpi dia, atau kemauan dia. Itu membuat dia merasa sedih, tambah lama tambah sedih, tambah lama tambah sedih, dan pada akhirnya yaitu kalau udah nggak ada harapan lagi, mereka akhirnya bunuh diri. Sayang ya saudara ya, ingat saudara kalau bunuh diri itu upahnya masuk neraka, nggak ada bunuh diri itu masuk surga. Itu harus saudara ingat. Jadi apa sih itu depresi? Bisa aja karena seperti yang saya katakan, yaitu kesedihan yang berlebih-lebihan, sampai yaitu umpamanya dia kehilangan seorang yang dia kasihi, wah sedih banget sampai terus bertahun-tahun. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita yaitu kita maju terus dalam kehidupan kita. Yaitu depresi itu sampai dia nggak ada semangat untuk hidup. Saya pernah melayani seseorang sampai kurus banget, bener-bener tuh kurus. Yaitu karena suaminya dia itu meninggal. Dan apa yang terjadi? Udah tahunan saudara, dia tuh selalu nangis terus, dia nggak mau keluar rumahnya. Itu karena dia sampai akhirnya tuh dia depresi banget, akhirnya dia, tapi dia pasti punya anak, kan kesian anaknya. Lalu pada saat itu yaitu kita lagi KKR, Dr. Paul doakan dia, yaitu kamu harus lepaskan itu semua. Kita katakan, Dr. Paul waktu itu doakan supaya roh maut itu tidak mengikuti dia lagi, di dalam nama Yesus engkau telah dibebaskan, engkau tidak lagi mau depresi ini itu, tapi engkau telah bebas di dalam nama Yesus. Pada saat itu juga saudara bisa lihat mukanya langsung cerah, dan saat itu juga dia bisa senyum. Yaitu karena dia merasa, aduh kok enak ya, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, rasanya ibu apa? Aduh enak ya, saya nafasnya aja, dia bilang nggak berat lagi, dia bilang saya berasa kok nggak ada beban lagi. Itu depresi, roh yang dapat membebani saudara ya, terlalu berat. Atau juga saudara merasa kayaknya dikit-dikit capek, nggak ada semangat hidup. Itu salah satu tandanya. Itu roh depresi itu menekan saudara sedemikian rupa. Atau saudara itu menarik diri saudara. Saudara mengisolasikan diri saudara. Saudara nggak mau berteman dengan teman-teman saudara. Saudara maunya di kamar aja, diem aja. Itu apa yang terjadi? Yaitu waktu itu ada orang yang dibully atau dirundung. Yaitu dia bilang, kamu jelek, kamu ini itu. Dia bilang sampai 1 tahun lebih, dia tuh nggak berani keluar rumah. Dia nggak berani ketemu orang. Dia di dalam rumahnya aja sendiri. Sampai sebegitunya. Dan akhirnya itu yang membuat orang tersebut, wah saya mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan dia bilang, katakan, enggak, saya nggak mau kalah. Kalau saya bunuh diri, wah mereka ketawain saya. Puji Tuhan untuk itu. Dan juga bisa yaitu orang yang mengasihani diri berlebih-lebihan. Victim mental atau mental victim, kayaknya dia sendiri yang selalu merasa, oh dia bersalah, dia ini, dia itu ya. Itu nggak bagus saudara ya. Mengasihani diri yang berlebih-lebihan.
Atau apa yang terjadi yaitu mereka juga bisa merasa minder banget, nggak ada rasa percaya kepada diri sendiri. Atau juga mereka itu bisa aja jadi anoreksik, maksudnya kurus banget, nggak mau makan-makan. Atau juga overeating, saking dia sebel sama dirinya, dia makan terus sampai gemuknya bisa 150 kilo, bisa berlebih-lebihan. Nah, kita lihat di sini yaitu apa yang terjadi, yaitu karena masalah di atas masalah, mereka akhirnya saking udah nggak tahu cara jalan keluarnya gimana, mereka merasa hidup itu tidak adil dan hidup itu sia-sia. Dari sebab itu mereka itu berasa tertekan dan pada akhirnya membuat mereka bunuh diri. Tapi kita lihat apa yang Mazmur firman itu katakan. Di Mazmur 118 ayat 17 dikatakan, yaitu ini yang Daud katakan waktu dia dikejar oleh Saul dan kayaknya di Ziklag semua orang mau bunuh dia nggak ada siapa-siapa. Dia katakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara harus bangkit. Amin. Jangan izinkan yaitu dunia menginjak saudara. Jangan izinkan si iblis yaitu menginjak saudara. Jangan, lawan. Saudara bangkit kembali, lawan. Saudara mengatakan, aku tidak akan mati, aku tidak akan depresi, tapi aku tetap hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Saya akan menjadi saksi yang hidup bahwa Tuhan telah membebaskan saya. Mazmur 34 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan penyelamat saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Setiap hari kasih karunia baru. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku, dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan saya, orang bisa lihat kuasa Tuhan. Amin. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Dimanapun saudara, kuasa Kristus beserta saudara. So don't give up, don't give him. Jangan menyerah. Amin. Dan ada lagi, yaitu umpamanya orang yang nomor 6, orang yang ketakutan terus-menerus, bawanya takut terus gitu ya. Sampai ketakutan itu melumpuhkan dia. Sampai dia takut ini, takut itu, takut jatuh, takut ini. Apa aja takut. Takut mati, takut sakit, takut ini. Itu sebetulnya ketakutan itu adalah terbalikannya daripada iman. Dengan takut berarti yaitu kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup. Tujuan daripada iblis adalah menghancurkan iman kita. Jika iman kita itu dihancurkan, artinya yaitu iblis telah mencuri berkat kita. Iblis telah mencuri masa depan kita. Iblis telah mencuri pengharapan kita. Dan iblis telah yaitu menghancurkan segala sesuatu yang seperti Tuhan siapkan bagi kita. Iblis artinya telah mencuri semuanya itu dan akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Ya, kita lihat apa yang firman Tuhan itu katakan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku gelapnya setengah mati, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Percaya saudara, Tuhan beserta saudara. Gadanya Tuhan, tongkatnya Tuhan, itulah yang menghibur aku. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Di dalam Tuhan gak ada ketakutan. That's it. Takutan itu bukan dari Tuhan, takutan daripada si iblis. Itu kayak hantu yang menakut-nakuti. Padahal dia itu sudah dikalahkan. Saudara hanya berdiri tegak. Pegang firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ya, dikatakan kepada kita, saya bisa mengatakan sebab Allah telah memberikan pada saya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Tuhan ada sama saya, Dia membangkitkan kekuatan saya. Kasih dan ketertiban. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya bisa mengatakan, saya berdoa, Tuhan, saya mau serahkan seluruh kekhawatiran saya kepadamu. Sebab saya tahu, yaitu Engkau yang memelihara saya. Amin, saudara. Ayat 7, yaitu putus asa. Seperti yang saya katakan, itu adalah kebohongan daripada itu tipu muslihat daripada si iblis. Dengan keadaan susah di atas susah, makanya akhirnya apa saudara? Tuhan itu nggak ada dah. Udah ada hidup gitu-gitu aja. Itu yang iblis, kalau saudara pikir itu, iblis sudah menduduki pikiran saudara. Jangan saudara, bangkit. Jangan izinkan si iblis yaitu duduki pikiran saudara. Jangan izinkan si iblis itu yaitu menduduki kehidupan saudara. Atau masa depan saudara, jangan. Ya. Dari sebab itu saudara lihat, ini luar biasa. Ya. Rasul Paulus mengatakan kayak gini, dalam segala hal kami benar ditindas, namun kami tidak terjepit.
Kami habis akal, sampai saking susah di atas susah, sampai Rasul Paulus mengatakan, kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara udah nggak tahu mesti mikir apa lagi, tapi jangan putus asa. Jangan lepaskan pengharapan saudara dalam Tuhan. Ayat 9, kami dianiaya karena dia keluar masuk penjara, dipukul, yaitu disesah dan segala sesuatunya. Namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Karena yaitu pengharapan dia di dalam Tuhan. Ya, dari sebab itu 2 Korintus 4 ayat 12 dia katakan demikian. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Maut giat banget. Dia mencoba menghancurkan Rasul Paulus. Sama juga dia coba untuk yaitu menghancurkan kehidupan saudara. Dan hidup giat di dalam kamu. Itu yang Rasul Paulus katakan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jangan kita tawar hati. Jangan kita yaitu putus asa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Memang benar. Semua tubuh kita tambah hari tambah tua. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Batin kita, roh kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jiwa kita tetap di dalam Tuhan. So don't give up. Ada juga umpamanya apa? Saudara telah berdosa, saudara mengatakan, aduh siapa sih Tuhan mau percaya nggak sama saya? Atau saudara merasa, aduh saya nih anak terkutuk, kayaknya ada aja jelek di atas. Orang mengatakan, oh kamu terkutuk dah, makanya hidup kamu susah. Tapi lihat apa yang firman Tuhan itu katakan. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, yaitu bagi mereka yang di dalam Kristus. Roh Tuhan, ayat 2, yang memberi hidup, telah memerdekakan saudara dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin saudara, Tuhan tuh sangat luar biasa. Dia katakan, jadi kita nggak usah pikirin, aduh ini kutuk ini itu, jangan ya saudara ya. Dia katakan di sini, Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita, melepaskan saudara dan saya dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, jangan kita, aduh berjalan di dalam kutuk ini enggak, itu udah beres. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Amin saudara. Ada lagi dikatakan, yaitu di rumah tangga saudara berantem terus, adanya pertengkaran, adanya perceraian, adanya perselisihan. Kayaknya saudara nggak pernah ada yang akur dah. Itu kerjaan daripada si iblis. Ingat, iblis itu mau mencerai-beraikan, yaitu antara suami istri, orang tua sama anak, kepada keluarga besar. Syukur-syukur gitu, sehingga apa? Saling membenci, saling bunuh-membunuh. Siapa yang ketawa? Iblis ketawa. Sebab itu firman-Nya dikatakan gini, Yesus sendiri bahkan berdoa buat kita. Dia katakan, yaitu doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Itu Yesus sendiri. Dan juga di 1 Korintus 1 ayat 10, kita lihat, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu sehati dan sepikir. Efesus 4, itu juga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, Bapa daripada semuanya. Amin saudara. Jadi kalau saya bacakan ayat-ayat ini, dari sebab itu kita bisa berdoa sesuai dengan ayat ini. Kita mengatakan, Tuhan, Engkau mau kami menjadi satu. Saudara, apa yang saudara harus lakukan? Saya ikat segala roh perpecahan. Saya tolak semua roh perpecahan, roh perceraian, roh perselisihan, roh yaitu saling hantam-menghantam, bunuh-membunuh dalam keluarga. Saya tolak itu semua keluar. Tapi saya perkatakan roh kasih dan roh damai sejahtera dalam keluarga saya. Dan yang terakhir, tapi saya tahu ini nggak terakhir, masih banyak saudara, yaitu menyakiti diri sendiri. Iya, tanpa saudara sadar, yaitu karena ada juga orang yaitu pelampiasannya. Orang mengatakan, yaitu gimana sih supaya untuk saya, atau bisa juga mematikan rasa kita, atau saking kita kesel, yaitu makanya orang yaitu bisa aja pakai obat penenang, pakai narkoba, pakai alkohol, atau juga bisa ekstrim banget olahraga, mengeluarkan, melampiaskan
Amarahnya olahraga yang nggak karu-karuan. Benar, ada teman saya itu melampiaskan dirinya dalam olahraga sampai 1 hari dia pingsan. Itu terjadi, ya. Kita pikir kan olahraga itu baik, tapi kalau terlalu ekstrim ya lama-lama akhirnya mati. Dan itu apa yang terjadi. Tapi ini yang kita harus ingat, saudara. Apa yang kita lakukan, ada juga orang yang menyilet tangannya. Ada orang juga yang diputusin sama pacarnya, apa yang dia lakukan, dia seksa dirinya. Sampai aduh kurus banget. Terus gitu saya bilang, kenapa kamu gitu ya? Karena dia mau kasih lihat kepada dunia. Ini loh gara-gara ini cowok. Atau gara-gara ini cewek. Hidup gua nih hancur kayak gini. Dan saya bilang, saudara, itu sangat disayangkan kalau saudara melakukan kayak gitu. Apa yang saudara lakukan hanya membunuh diri saudara sendiri. Don't do that. Jangan lakukan itu, saudara. Buang itu semua jauh-jauh. Lepaskan orang yang telah menyakitkan saudara. Firman Tuhan mengatakan kayak gini. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi saudara mau dikenakan kuk daripada sakit hati, kuk daripada kebencian, kuk daripada dendam, kuk daripada amarah. Jangan. Tuhan telah membebaskan saudara. Jadi siapa yang di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi ingat saudara, tujuan utama daripada iblis adalah untuk menghancurkan kesehatan saudara, menghancurkan kesaksian saudara, menghancurkan kehidupan saudara, keuangan saudara, pernikahan saudara, dan segala keluarga kita, yaitu dengan dia menipu saudara, membisikkan yaitu kata-kata yang negatif, memecah belahkan yaitu di antara saudara dengan keluarga, dengan teman, dengan anak, dengan orang tua. Dan pada akhirnya tujuan daripada si iblis adalah membinasakan yaitu manusia itu selama-lamanya. Sama seperti Yesus, dia nggak mau satu orang pun yaitu binasa. Iblis juga nggak mau satu orang pun selamat di dalam Yesus. Saudara bisa lihat. Amin saudara. Saya akan tutup dalam doa dan saya harap yaitu firman-firman ini saudara catat dan 1 hari kelak, yaitu kalau saudara butuhkan, saudara bisa keluarkan firman-firman itu kembali. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan dengan firman yang Kau berikan kepada kami untuk membukakan mata kami Tuhan, supaya kami harus selalu waspada Tuhan atas segala sesuatu serangan daripada si iblis, tipu daya daripada si iblis, kebohongan daripada si iblis, yaitu karena iblis yaitu memang selalu mau mencuri daripada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Kami mau serahkan segala sesuatu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau telah memberikan otoritas kepada kami untuk menginjak segala ular, segala kalajengking, dan juga segala kebohongan, tipu daya si iblis. Semuanya kami hancurkan, kami runtuhkan daripada kehidupan kami, daripada keluarga kami, daripada setiap bagian area kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini saya berdoa Tuhan, Engkau sendiri membukakan mata kami Tuhan. Biarlah kami bisa melihat dan juga biarlah kami lebih peka lagi atas tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami sadar segala sesuatu serangan daripada iblis tersebut dan kami bisa memakai firman-Mu Tuhan untuk menghancurkan Tuhan dan melawan Tuhan segala sesuatu serangan atau tipu muslihat daripada si iblis. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Kau mau serahkan seluruh keluarga kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Kami mau juga serahkan masa depan kami di dalam tangan Engkau Tuhan, pelayanan kami, pekerjaan kami, setiap bagian dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kepada Engkau. Dan sebagai hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Dan berkat-berkat jasmani dan rohani itu dituruhkan kepada saudara sekalian dimanapun saudara sekalian berada. Dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi saudara, tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Dan biarlah daripada kasih Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami yang percaya mengatakan amin. Oh ya saudara, ada satu hal yang saya lupa katakan, yaitu sebetulnya semua ayat-ayat yang saya bacakan ini adalah
saya ambil memang dari firman Tuhan, tapi yaitu gereja kami telah menyiapkan yaitu satu buku, yaitu di mana kumpulan daripada ayat-ayat firman Tuhan yang di mana saudara bisa langsung pakai waktu saudara doa ataupun dimanapun saudara berada, yaitu saudara bisa pakainya. Berdoa dengan firman Tuhan. Nah, kalau saudara lihat itu di dalamnya ada gini, kekhawatiran dan ketakutan, umpamanya ada tulisan ini ya, ada keputusasaan, ada kalau marah, kehilangan orang yang dikasihi, rasa bersalah, mengampuni, keampunan, banyak dah. Umpamanya saya baca, umpamanya mengenai kekhawatiran dan ketakutan, umpamanya 87, di halaman 87, kita lihat, dan ini sudah dipermudah dengan bahasa yang kita bisa langsung pakai, karena kan susah kan kalau buka-buka firman gitu, kayaknya halaman berapa. Dikatakan, Yosua 1 ayat 9, saya akan bacakan. Umpamanya di sini, saya kuatkan dan teguhkan hati saya. Ya, saya tidak takut dan tawar hati sebab Tuhan Allah saya menyertai saya kemanapun saya pergi. Jadi bahasanya itu enak. Umpamanya Mazmur 23 ayat 4 ditulis kayak gini. Sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya sebab Engkau beserta saya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur saya. Jadi waktu kita merasa takut, kan kita daripada buka firman di mana atau kita belum hafalkan, kalau kita pakai buku ini, kemanapun kita pergi, saudara pergi jalan kemana aja, saudara bisa bawa, langsung kita bilang, saya takut, Tuhan firman-Mu mengatakan sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kata-katanya itu, firmannya itu semua tetap sama, cuma ada perkataan saya karena itu menjadi personal, lebih pribadi, lebih mengena kepada diri saudara. Saya tidak takut bahaya. Saya tahu Tuhan, Engkau beserta saya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur saya. Mazmur 34 ayat 5, firman-Mu mengatakan, saya mencari Engkau Tuhan, lalu Engkau menjawab saya dan melepaskan saya daripada segala kegentaran saya. Jadi jelas sekali, yaitu buku ini mempermudah ya, untuk kita menggunakan firman dalam doa-doa kita setiap harinya. Dan mempermudah kita, yaitu untuk mengerti firman dan membuat firman itu lebih pribadi pada kita. Dan saya berdoa dan saya harap saudara bisa langsung kontak ke kita orang. Di sini juga ada staff di sini yang akan menolong saudara dan juga bisa dikirim kepada saudara. Saudara bisa lihat yaitu website kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.